Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Aji Primanto, dosen program studi ilmu administrasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dengan nomor dosen induk nasional saya yaitu 0103098202. Bidang keahlian saya saat ini yaitu ilmu analisis kebijakan publik, di mana ilmu tersebut merupakan mata kuliah yang saya ajarkan kepada para mahasiswa di program Magister Ilmu Administrasi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, metode pengajaran, capaian pembelajaran, dan yang saya lakukan di dalam kelas saat ini. Bagi saya, melakukan sebuah pengajaran kepada mahasiswa merupakan sebuah tugas yang mulia, karena dengan menularkan ilmu kita kepada para mahasiswa, maka ilmu kita yang kita miliki akan bermanfaat untuk mereka, sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bukankah sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain? Dan faktor inilah yang menjadi pendorong bagi saya untuk menjadi seorang dosen, agar ilmu saya yang miliki dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan yang membutuhkannya. Mata kuliah analisis kebijakan publik ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik, yang secara berturut akan membahas definisi dan manfaat analisis kebijakan publik, kemudian langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik, serta metode analisis kebijakan publik tersebut. Yang pada akhirnya mahasiswa mampu menganalisis suatu isu kebijakan publik dengan membuat atau mengaplikasikannya ke dalam sebuah policy brief atau policy paper. Policy paper merupakan salah satu output dari sebuah analisis kebijakan publik. Dengan adanya policy paper, kita bisa mengaplikasikan secara konseptual dan langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik untuk sebuah kasus atau masalah publik yang terjadi saat ini. Policy paper merupakan bentuk analisis paling sederhana dan paling praktis sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan di sebuah instansi atau lembaga pemerintah dalam melakukan analisis kebijakan publik saat ini. Setelah mempelajari pokok bahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah dan tujuan pembuatan policy paper, mengetahui esensi nilai dalam pembuatan kebijakan, sehingga mahasiswa dapat memahami proses pembuatan policy paper dengan cara sistematis dan benar, yang kemudian mahasiswa dapat mendemonstrasikannya hasil analisisnya secara sederhana ke dalam sebuah format policy paper tersebut. Metode pengajaran yang saya lakukan saat ini ada beberapa pelaksanaan, yaitu memberikan ceramah dalam penyampaian materi, kemudian diskusi interaktif dan kelompok pada saat di dalam kelas, yang saat ini masih menggunakan media daring, menggunakan media Google Meet. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada beberapa aspek yang saya lihat, yaitu ada beberapa. Pertama adalah faktor kognitif. Mahasiswa yang pertama diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyebutkan kembali proses analisis kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar analisis kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode analisis kebijakan publik dalam memecahkan masalah publik yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis alternatif kebijakan dalam kriteria-kriteria yang digunakan dalam sebuah permasalahan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah di tengah masyarakat saat ini. Yang kelima, mahasiswa mampu merekomendasikan alternatif kebijakan yang dipilih pada saat melakukan analisis kebijakan publik. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun laporan atau rencana program policy paper atau policy brief. Kemudian faktor afektif. Faktor afektif ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menerima perbedaan dan kepentingan pada saat proses terjadi diskusi dalam kelas, ya, dalam daring, yang terkait dengan pengambilan masalah kebijakan publik yang dianalisisnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kepercayaan diri, disiplin, dan kesadaran moral dalam keterlibatannya dirinya pada saat proses pembuatan policy brief atau policy paper tersebut. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu faktor psikomotor. Diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menunjukkan perbedaan antara konsep kebijakan publik dengan analisis kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dan metode analisis kebijakan publik ke dalam pembuatan policy brief atau paper. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan atau membuat policy brief atau paper
dengan ketepatan yang tinggi, dari mulai merumuskan alternatif kebijakan, menilai kriteria, dan merekomendasikan sebuah kebijakan. Untuk pelaksanaan perkuliahan, saya lakukan dengan melakukan presentasi, diskusi, praktikum, penugasan mandiri, dan kelompok. Pada pertemuan pertama, saya sebagai seorang dosen akan menyampaikan tata tertib perkuliahan dan memberi tugas mahasiswa untuk membaca referensi utama dan referensi penunjang. Kemudian saya sebagai seorang dosen akan mempresentasikan konsep-konsep pokok materi perkuliahan pada awal perkuliahan. Setelah mahasiswa memahami konsep pokok materi perkuliahan, mahasiswa memperdalam pemahamannya tentang materi perkuliahan dengan mengerjakan tugas-tugas kelompok dan individu, serta kemudian mempresentasikan materi tersebut. Setelah mahasiswa memahami materi perkuliahan, mahasiswa akan membuat policy brief atau paper dengan mencoba melakukan analisis terhadap sebuah kebijakan publik yang telah diimplementasikan di tengah masyarakat saat ini, sesuai dengan kaidah-kaidah konsep dasar dalam pembuatan analisis kebijakan publik yang telah dipelajarinya selama dalam proses perkuliahan, seperti yang akan saya tampilkan dalam video berikut ini. Terima kasih. Oke, sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan memasuki perkuliahan analisis kebijakan publik ya. Di mana untuk pertama kalinya akan kita bahas bagaimana analisis instruksional. Analisis instruksional ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa setelah mendapatkan ini akan apa. Ya. Pada pertemuan pertama ini akan kita bahas bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan analisis kebijakan publik. Ya, sampai pada di pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan ke-15 itu mahasiswa mampu merancang rencana dan mengaplikasikannya dalam format policy brief atau paper. Oke. Nah, dalam pembahasan kali ini akan kita bahas yang pertama yaitu bagaimana pendahuluannya, kemudian yang kedua adalah analisis kebijakan publik, kemudian yang ketiga yaitu kebijakan publik dan analisis kebijakan publik. Ini perbedaannya apa? Ya kita harus tahu. Gitu kan. Kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk analisis kebijakan publik, dan yang kelima adalah elemen-elemen pentingnya. Apa sih yang perlu ada di dalam kita menganalisis kebijakan publik itu apa sebenarnya yang kita ketahui bersama gitu. Oke, untuk pendahuluan ya. Pendahuluan ini kita akan membahas tentang deskripsi singkatnya, kemudian relevansinya, pembelajaran, kemudian capaiannya pembelajaran. Nah, di dalam deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu konsep dasar analisis kebijakan publik ini berisikan tentang hal-hal dasar yang perlu diketahui oleh mahasiswa yang mempelajari tentang analisis kebijakan publik. Sehingga dengan mempelajari bab ini, mahasiswa lebih mudah mempelajari bab selanjutnya yang menjelaskan secara lebih detail elemen penting dari analisis kebijakan publik dan langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan publik tersebut. Setelah mempelajari pokok bahasan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan manfaatnya, ya. Mampu menjelaskan secara garis besar konsep dasar analisis kebijakan publik. Kemudian capaiannya, sebentar. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar analisis kebijakan publik dari beberapa ahli. Selain itu, mahasiswa mampu membedakan antara analisis kebijakan publik dan kebijakan publik itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya, apa sih analisis kebijakan publik itu? Ada yang tahu enggak?
Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Analisis kebijakan publik itu apa ya? Mungkin saya bisa dikit, Pak. Jadi analis kebijakan publik itu adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Oke, terima kasih Bu Zaidatul. Ya, analis kebijakan publik, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Zaidatul tadi ya. Nah, analis kebijakan publik dalam kehidupan tata negara punya peranan sangat penting. Ya. Analisis kebijakan publik merupakan ilmu terapan yang menggabungkan dari beberapa ilmu multidisiplin. Ya, benar sekali Bu Zaidatul ya. Kemudian dalam melakukan analisis kebijakan publik, banyak meminjam teori, metode, dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, politik, dan psikologi. Ya, kemudian analisis kebijakan publik mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kebijakan kepada policy maker untuk memecahkan masalah-masalah publik. Ya, hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik yang diambil merupakan alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi oleh masyarakat. Karena memang kalau kebijakan tidak dilakukan analisis terlebih dahulu, di belakangnya akan pasti menimbulkan banyak permasalahan, ya kan? Istilahnya hanya jadi kemudian dijalankan. Nah, hal itu kan harus kita analisis dulu, ya kan? Bagaimana alternatifnya, ya kan? Bagaimana pemecahannya, sehingga di kemudian hari tidak terjadi suatu gesekan di masyarakat, ya kan? Karena memang kebijakan itu kan tujuannya untuk masyarakat ya. Nah, harusnya sudah seharusnya ya masyarakat harus mengetahui gitu kan. Nah, ini definisi konsepnya. Ya. Untuk definisi konsep ini saya ambil dari William Dunn ya. William Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan menggunakan berbagai macam metodologi penelitian, argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Kemudian yang berikutnya institusi atau lembaga. Nah, pekerjaan analisis ini relevan dikerjakan oleh badan yang independen ya kan, di luar birokrasi pemerintahan, sehingga didapatkan analisis kebijakan publik yang bebas nilai atau syarat kepentingan, ya kan, bisa dilakukan oleh biro konsultan, ya kan, manajemen publik, universitas ataupun lembaga-lembaga penelitian lainnya. Kemudian yang ada di dalam kegiatan AKP ini terkait dengan apa sih, ya kan? Nah, di sini ada operation, riset, analisis sistem biaya manfaat, analisis efektivitas biaya dalam kategori yang sama dan sering dipakai dalam studi analisis kebijakan publik. Namun, analisis kebijakan memperhitungkan kesulitan-kesulitan politik dan organisasi yang berhubungan dengan keputusan publik dan implementasinya. Memang syarat dengan kepentingan politik ya, karena memang di situ ya, apalagi di negara kita ini kan kuat sekali ya, politiknya itu kuat sekali. Jadi memang harusnya memang orang-orang yang benar-benar independen di dalamnya ya, seperti itu. Kemudian perbedaannya apa sih? Ada yang bisa bantu jawab antara kebijakan publik dan analisis kebijakan publik itu apa ya? Bisa Pak Dokter? Ya, silakan Pak Nardi. Ya, perbedaan analisis kebijakan publik dengan kebijakan publik, setahu saya seperti ini Pak Dokter. Kalau kebijakan publik itu adalah proses pelaksanaannya, sementara analisis kebijakan publik adalah penilaian evaluasi daripada sebelum pelaksanaan kebijakan dan sesudah pelaksanaan kebijakan itu. Terima kasih Dokter. Oke Pak Nardi, ya tepat sekali ya. Jadi apa sih kebijakan publik? Ya. Nah, di sini dituliskan ya, ada perbedaan yang jelas antara kebijakan publik dengan analisis kebijakan publik. Hal ini perlu dikemukakan di sini agar tidak terjebak, ya, agar mahasiswa tidak terjebak di sini. Yang pertama kebijakan publik, ya benar Pak Nardi, melihat bagaimana proses kebijakan tersebut dihasilkan dari tahap agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan
evaluasi kebijakan. Ya, kemudian apa untuk analisis kebijakan publik itu sendiri? Nah, analisis kebijakan publik berhubungan erat dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab, konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kebijakan publik. Analisis kebijakan publik dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses kebijakan tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien ya, yang dibantunya. Maka dari itu, seorang analis kebijakan diharapkan harus dapat bersikap netral, bebas tekanan, kepentingan politik, golongan, ya, agar dapat menghasilkan atau menilai, menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat berdasarkan ilmu, keahlian yang dimilikinya secara objektif. Jadi objektivitas itu sangat penting ya. Karena jika dilakukan oleh orang dalam, ya kan, jika dilakukan oleh orang dalam sendiri, misalnya sesama instansi, ya kan, pemerintah, ya kan, nah itu kan pasti akan ada gesekan ya. Gesekannya maksudnya gesekan batin ya. Kalau yang dinilai kebijakan yang dilakukan kantor saya benar, ya kan, nanti tidak enak dengan atasan, kan seperti itu nanti pada akhirnya. Dan jadi lebih baik orang yang lebih independen ya, independen di bidangnya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk analisis kebijakan publik ini. Ya. Ini ada 3 ya menurut William Dunn ini. Yang pertama yaitu analisis kebijakan prospektif, yang kedua adalah retrospektif, dan yang ketiga adalah terintegrasi. Ya, bentuk analis prospektif ini apa? Ya kan? Bentuk analisis yang mengarahkan sebelum aksi kebijakan mulai diimplementasikan. Berikut melibatkan teknik-teknik ramalan untuk memprediksikan kemungkinan yang timbul akibat kebijakan yang akan dilaksanakan. Berarti ini lebih pada impact-nya ya, impact dampaknya, dampak kebijakannya itu apa gitu. Kemudian yang kedua retrospektif ya, yaitu bentuk analisa yang menjelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Bentuk ini bersifat evaluatif karena melibatkan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang ataupun yang telah dilaksanakan. Ini lebih bersifat evaluasi ya. Yang ketiga yaitu terintegrasi ya. Bentuk analisa yang mengkombinasi gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisa kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan, prospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus-menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Oke. Nah, ini ada elemen-elemen pentingnya yang harus disiapkan ya, yang harus disiapkan oleh para analis kebijakan. Apa sih elemen-elemen pentingnya? Oke. Pak Dokter. Ya silakan. Tadi kan Pak Dokter bilang masalah analis kebijakan publik itu ada prospektif dan retrospektif. Artinya analisis itu pertama dilakukan sebelum pelaksanaan kebijakan, dan kedua tadi analisis itu dilakukan sesudah pelaksanaan kebijakan. Ya, yang betul. Ingin saya lihat dan saya mau tanya sedikit Pak Dokter, kenapa sering atau mau kadang gagal kebijakan itu, padahal yang pemangku kebijakan itu pasti sudah memahami analisis perspektif tadi dan ya, atau perspektif tadi. Kenapa bisa mau juga gagal kebijakan itu di tengah-tengah pelaksanaannya? Kira-kira gitu, Pak Dokter. Ya, karena yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Bahwa di mana semua khususnya sumber dayanya itu kan juga bervariasi ya kan. Nah, ini harus kita lihat benar-benar kita lihat ya kan, sejauh mana sumber daya kita itu mampu menjalankan kebijakan itu ya kan. Nah, kemudian kalau ada penolakan dari masyarakat sendiri ya berarti harus sering dikomunikasikan kebijakan tersebut ya kan. Nah, makanya dilakukan analisis itu gitu kan. Ya, kalau kebijakan tanpa dianalisis hanya sekedar dijalankan ya kan, kita tidak mengetahui sumber daya kita mampu atau tidak ya kan.
ya itu kan percuma juga, ya kan. Makanya kebijakan memang perlu dianalisis. Nah, tapi kelemahannya pemerintah saat ini jarang, mungkin ya, saya sepengetahuan saya ini jarang dilakukan karena memang butuh proses yang lama, begitu kan. Ya kan, jadi mengumpulkan para stakeholder, begitu kan, yang berkepentingan di situ, tokoh masyarakat, gitu kan, bagaimana sebaiknya dijalankan kebijakan ini, gitu kan. Nah, ini kan butuh waktu, gitu kan. Padahal kebijakan itu yang pemerintah akan laksanakan itu cepat sekali, gitu kan, ya kan. Istilahnya waktunya itu sudah ini untuk ini, ya kan, waktu ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk sosialisasi untuk ini, nah, untuk analisisnya kapan, gitu kan, dalam melakukan analisis itu, ya kan, timingnya itu kan sudah terbagi-bagi mereka, ya kan, di samping untuk sosialisasi, kemudian untuk apalagi untuk pelaksanaannya, ya kan, untuk kemudian sumber dayanya sampai di mana, gitu kan, persiapannya, gitu kan, ya kan. Jadi memang butuh waktu sebenarnya, karena kita akan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait, gitu kan. Makanya Baik, Pak Dokter. Ya seperti itu Pak Nardi. Oh, baik Pak Dokter. Sedikit Pak Dokter. Apakah ada juga faktornya itu seperti yang dibilang Pak Dokter tadi, banyak yang mempengaruhinya? Contoh kita lihat di kebijakan pemerintah kita sekarang ini, mungkin sampai kebijakan itu diberlakukan tahun 2022 atau 2023. Sementara di tengah perjalanan ada nuansa politik pada saat ini, di mana kalau kita lihat pergantian menteri di tengah pada saat ini ada 2 menteri yang berhubungan dengan langsung dengan masyarakat, yaitu tentang Menteri Perdagangan contohnya. Kemudian saat ini partai-partai politik sudah mulai membuat satu gagasan-gagasan, notabene-nya prospeknya untuk 2024. Apakah juga itu mempengaruhi kira-kira Pak Dokter? Kalau itu saya lihat sedikit mempengaruhi, ya. Tapi sebenarnya juga tidak perlu risau, karena seharusnya presiden yang terpilih besok di 2024 juga harus bisa melanjutkan dari presiden sebelumnya, ya kan, dari Presiden Jokowi, berarti seperti itu. Nah, ada komitmen, ya kan, harus ada komitmen di situ, gitu kan. Karena kalau tidak ada komitmen di situ, maka program-program kebijakan yang sudah dijalankan itu pasti juga akan tidak ada gunanya lagi, seperti itu, Pak. Makanya harus ada keberlanjutan kepemimpinan. Nah, itu yang terpenting kalau saya lihat itu, gitu. Seperti itu Pak Nardi. Izin menambahkan Pak Dokter? Oh iya, silakan. Ya, mungkin senada dengan yang disampaikan Pak Nardi tadi nih Pak Dokter. Jadi kan sebuah kebijakan publik itu kita melihat banyak faktor di sana. Apakah itu faktor kepentingan, faktor politik, dan segala macam seperti itu pada sebuah kebijakan publik. Jadi kalau kita analisis, katakanlah Pak Dokter satu kasus, sebuah kebijakan dibuat, misalnya untuk sebuah kebijakan publik, tetapi dia memiliki tujuan pada kelompok kecil, begitu Pak Dokter. Jadi kalau kita lihat kebijakannya itu berhasil, tapi hanya untuk satu kelompok kecil atau golongan tertentu, begitu. Jadi kalau dari analisa kebijakan publik, apakah kebijakan ini bisa dikatakan berhasil atau gagal, begitu Pak Dokter? Karena dia kebijakannya berhasil, tapi untuk satu kelompok kecil atau golongan, seperti itu Pak Dokter. Mungkin senada dengan Pak Nardi tadi. Makasih Pak Dokter. Oke, kalau mungkin lebih tepatnya bisa juga seperti itu, ya. Kesesuaian misalnya untuk pemenangnya besok mungkin, ya seperti halnya pemenangnya misalkan bukan dari PDI, seperti itu ya Pak, ya, maksudnya, ya, salah satu partai politik, gitu ya kan, itu kan satu golongan, begitu kan, ya, itu pasti akan melanjutkan, tapi berbeda partai pasti akan berbeda juga, gitu kan. Nah, ini harus, makanya saya menekankan harus ada komitmen, ya kan, keberlanjutan kepemimpinan, ya kan, yang terpenting tuh itu, gitu kan.
Seperti itu, Pak. Oke. Jadi seperti itu, Pak Dokter. Sedikit, Pak Dokter. Ya. Masalah kebijakan menyambung tadi Pak Nardi dan Bapak yang satu lagi, Pak, siapa namanya tadi? Khairuddin. Pak Khairuddin. Kebijakan ini. Pak Asrafi namanya. Ya, Pak Senior. Ini Pak Dokter, ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini, seperti yang sampaikan oleh Pak Khairuddin tadi, hanya sedikit kan gitu, yang berdampak kepada masyarakat luas kan gitu, hanya kepentingan tertentu kepada pemimpinnya kan gitu. Contoh, setiap kebijakan yang dibuat oleh pimpinan pusat, contoh pergantian menteri, contoh apanya itu Menteri Pendidikan Nasional, setiap pergantian Menteri Pendidikan Nasional itu atau kebudayaan itu ganti kurikulumnya, ganti lagi menteri, ganti kurikulumnya. Jadi kami guru ini, kami tak boleh bodoh. Apabila murid kami itu bodoh, bukan murid disalahkan, gurunya yang bodoh. Tapi setiap ganti menterinya itu kurikulumnya ganti. Nah, jadi kita seolah-olah pun guru ini pas nggak ada bedanya macam robot. Ini kata orang itu harus bisa seperti ini. Katanya harus yang kita buat kan gitu. Jadi apa yang dirancang oleh menteri sebelumnya, menteri pendidikan sebelumnya, ganti menterinya, ini ditinggalkan, datang lagi kebijakan yang baru kan gitu. Jadi seolah-olah kalau dilanjutkan itu menteri sebelumnya, seolah-olah menteri penggantinya itu adalah tak bisa berbuat gitu. Kalau saya melihat seperti itu, Dokter. Makanya setiap kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan itu berubah. Makanya setiap itu. Nah, makanya sebentar Pak Asrafi ya. Harus ada perubahan mindset begitu kan. Ada perubahan mindset dari orang-orang tersebut begitu kan. Jangan sampai mindset seperti tadi, kalau hanya melanjutkan tidak punya pemikiran sendiri, itu tidak bisa bekerja. Nah, mindset itu harus dihilangkan seperti itu. Karena kalau mindsetnya masih seperti itu, pasti akan berubah terus begitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ini ada ya, kita lanjutkan. Elemen-elemen pentingnya apa gitu kan. Nah, ini ada 5 di sini ya. Ada 1 yaitu tujuan, kemudian 2 alternatif, kemudian ketiga dampak, kemudian yang keempat ada kriteria, dan yang kelima adalah model. Nah, kriteria ini harus benar-benar terwujudkan ya. Soalnya ini akan mempengaruhi dampak yang akan dilaksanakan. Gitu. Apakah kebijakan ini akan dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian perkuliahan kita kali ini ya, malam ini. Semisal ada salah kata, salah sikap dari saya mohon maaf seperti itu. Izin Pak Dokter, kebetulan tadi terlambat Pak Dokter.